Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini anak-anak Pak Hadi bisa berjumpa dengan kalian, khususnya anak-anak kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di semester 2 ini kita berjumpa dalam pelajaran fikih. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelajaran dimulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, fikih di semester 2 ini materi kita ada 1, 2, 3 pelajaran atau 3 bab yang harus kita selesaikan. Di awal semester 2 ini pelajaran kita tentang jual beli. Nanti di sana kita akan belajar tentang arti jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang, barang-barang yang haram diperjualbelikan. Nah, materi tersebut akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Nah, pertemuan ini kita akan belajar tentang jual beli, diawali dari konsep awalnya ya. Anak kelas 6, apa sih yang ingin kita capai dalam pelajaran tentang jual beli ini? Ya, kita ingin memiliki kompetensi dasar dari anak-anak, yaitu dengan menghayati nilai-nilai dari ketentuan tentang jual beli. Yang kedua, membiasakan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan jual beli menurut Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan jual beli. Dan yang keempat, mensimulasikan jual beli yang halal. Jadi kompetensi dasar yang akan dicapai dalam materi jual beli itu anak-anak yang harus dikuasai. Nah, peta konsep dalam jual beli ini adalah ada 6 hal tentang jual beli yang harus kita kuasai, yaitu tentang arti, hukum, rukun, syarat, jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, kemudian barang-barang yang haram diperjualbelikan. Itu yang akan kita pelajari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Hadi pada kesempatan pagi ini menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang arti jual beli, hukum jual beli, dan rukun jual beli. Dan pertemuan berikutnya akan membahas hal yang lain. Baik, kita mulai pelajaran ini. Anak-anak bisa melihat bukunya mulai halaman 51. Apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Nah, di dalam buku paket kalian bisa dilihat, jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu. Melalui kegiatan jual beli, seseorang akan mendapatkan barang atau uang yang merupakan kebutuhan hidupnya. Jadi jual beli artinya tukar menukar. Kita menginginkan sesuatu barang, bagaimana cara mendapatkannya? Kita melakukan proses tukar menukar uang dengan barang. Bisa juga pada zaman dahulu barang dengan barang, namanya barter. Nah, di zaman modern seperti ini, manusia melakukan jual beli dengan berbagai macam cara ya. Ada yang menggunakan uang kertas, uang logam, ada yang menggunakan uang plastik, kartu kredit, ada yang menggunakan cek, ada yang transfer lewat ATM, bahkan hanya lewat handphone pun bisa melakukan proses jual beli di era modern seperti ini. Anak bisa melihat Qur'annya surat An-Nisa ayat 29. Di sana diterangkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Pokok yang harus digarisbawahi adalah sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, diterangkan bahwasanya untuk memperoleh suatu barang dihalalkan dengan cara jual beli. Nah, agar kita tidak saling merugikan, Allah Subhanahu wa taala juga telah membuat ketentuan-ketentuan dalam jual beli supaya manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya. Jangan sampai jual beli yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadi anak-anak pengertian tentang jual beli. Nah, sekarang bagaimana sih hukum jual beli menurut Islam? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu hukumnya halal. Nah, halal yang bagaimana? Halal artinya yang diperbolehkan. Nanti ada jual beli yang dilarang, ada jual beli yang diperbolehkan. Kita harus tahu. Nah, jadi itu tadi dasar hukum jual beli ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita sekarang menuju ke rukun jual beli. Rukun itu sesuatu yang harus ada ya. Bila salah satu tidak ada, maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Jadi kalau kita ingin melakukan jual beli harus ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus ada penjual, yaitu orang yang menjual barang. Itu syarat pertama. Yang kedua, pembeli, yaitu orang yang membeli barang. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, uang, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli ya, harus ada uangnya atau alat tukarnya. Dan yang kelima ada ijab qabul. Ijab qabul itu ucapan antara penjual dan pembeli. Misalnya saya membeli beras 1 kilo dengan harga 15.000. Nah, kemudian penjualnya merelakan, saya juga rela ya, artinya suka sama suka. Jadi ketika sudah dalam keadaan suka sama suka, maka jual belinya menjadi sah. Ini 5 hal tadi rukun jual beli harus ada di setiap transaksi jual beli. Kalau salah satunya tidak ada, maka jual belinya menjadi tidak sah. Misalnya tidak ada penjual. Lah bagaimana kita mau beli barang kalau nggak ada penjualnya ya? Atau misalnya tidak ada uang atau alat tukarnya. Tidak bisa kita mau beli sesuatu kok tidak ada alat tukarnya. Bisa uang, bisa barang, bisa yang lain. Menjadi tidak boleh atau tidak sah. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak yang berbahagia, setelah menyimak materi hari ini, anak-anak bisa lihat rangkuman materi yang Pak Adi berikan dalam slide-slide berikut ini. Kemudian kalau sudah dilihat, disimak lagi videonya berulang-ulang supaya ada kejelasan. Ketika anak-anak belum paham, bisa mengerti lagi dengan melihat video dari awal.
kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran hari ini. Diingat-ingat kembali tugasnya dibaca, kemudian jangan lupa kirimkan tugasnya ke guru PAI masing-masing. Mari kita tutup pelajaran fikih hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.